Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bakat fokus, achiever, dan arranger. Pertama, saya akan membahas tentang fokus. Orang yang memiliki bakat fokus adalah orang yang bekerja secara terarah sesuai dengan target yang ditentukan. Ia secara alami dapat memusatkan perhatian, pikiran, sumber daya, dan waktu ke sebuah target tersebut. Orang yang memiliki bakat fokus bisa mengalihkan hal-hal yang tidak penting sehingga selalu berjalan pada jalan yang sesuai dengan tujuan atau komitmen yang ia tentukan. Ia dapat memelihara target dalam rentang waktu yang cukup lama dan senang dengan target jangka panjang. Ia dapat memaksimalkan bakat fokus jika ia telah menentukan target dan jalannya. Bakat fokus insya Allah akan betul-betul bekerja jika telah ada target yang ditentukan dan jalan yang dipilih. Apa yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat fokus? Ia perlu memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai prioritas dalam hidup dengan berbagai tantangan dan dinamikanya. Tidak semua target itu harus jangka panjang. Ada kalanya sesuatu memang harus segera dilakukan dengan cepat dan tidak berkaitan dengan target jangka panjang yang memang sudah ditentukan. Di dalam hidup, kadangkala ada patahan-patahan kehidupan. Sesuatu yang memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan untuk jangka panjang. Karena itu, kita perlu untuk menerima dan menata ulang target-target besar dalam kehidupan kita disesuaikan dengan keadaan yang ada. Bagaimana jika kita memiliki bakat fokus yang lemah? Mungkin kita mudah teralihkan dengan berbagai hal yang menarik yang ada di sekitar kita. Karena itu, sebaiknya kita membuat target jangka panjang menjadi jangka pendek dan menjaga komitmen kita pada keberhasilan target jangka pendek tersebut. Atau mungkin jika kita membuat target jangka panjang, ada baiknya untuk bisa dituliskan di kertas sehingga kita bisa mengingat target tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bakat arranger. Orang yang memiliki bakat arranger adalah orang yang sedang bekerja secara efisien dan efektif. Secara alami, ia akan mengevaluasi cara kerja yang dilakukan dan terus ingin menemukan cara untuk menghemat waktu, sumber daya, dan membagi tugas dengan cara-cara yang paling baik. Ia memiliki kemampuan untuk dapat memperhatikan hubungan antar bagian dan menatanya sedemikian rupa sehingga antar bagian itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang efisien dengan cara yang efektif dan sumber daya yang efisien. Ia merupakan orang yang tepat untuk mengelola sebuah tim, organisasi, proyek, sistem, atau benda-benda. Agar orang yang memiliki bakat arranger ini dapat maksimal, ia perlu untuk mencoba berbagai cara-cara baru dan membutuhkan lingkungan yang dinamis untuk menata atau mengorganisasikan tanpa sekat-sekat birokrasi yang kaku. Ia juga perlu melatih menguasai mekanisme kerja yang efektif dan efisien pada bidang yang ia minati, misalnya tentang project management, tentang project leader, manajemen bisnis, mungkin manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Apa yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat kuat arranger? Ia perlu memperhatikan kemampuan dari rekan kerja atau timnya, karena ia cenderung untuk mencari cara yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, dan kadang-kadang ia lupa untuk kemampuan kerja dari timnya atau rekannya dan beradaptasi dengan perubahan yang ia ciptakan. Akan lebih baik jika ia memikirkan kapan cara baru yang dihadirkan perlu untuk mulai diterapkan. Karena terlalu cepat merubah cara kerja akan membuat tim atau rekan kerja menjadi tidak nyaman. Lalu, bagaimana jika kita memiliki bakat arranger yang lemah? Kita mungkin tidak memiliki intuisi yang cukup baik untuk mengukur sebuah cara itu efektif, efisien, atau tidak. Kita perlu memperbanyak referensi dari orang-orang yang memiliki pengalaman, bertanya tentang cara kerja yang telah dilakukan, dan berkonsultasi pada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bakat achiever. Orang yang memiliki bakat achiever adalah orang dengan stamina yang melimpah, pekerja keras, dan ingin menyelesaikan banyak hal dalam satu rentang waktu tertentu. Ia senang dengan pencapaian-pencapaian, rentang pencapaian yang ia inginkan sempit dan bisa jadi bersifat harian. Sangat kontras dengan bakat fokus, di mana pencapaian yang diinginkan adalah dalam rentang waktu yang panjang. Memiliki bakat achiever yang kuat artinya ia memiliki stamina yang besar dan laju kerja yang cepat. Ia bisa mengelola sebuah urusan yang memiliki banyak tugas dalam waktu yang relatif singkat dengan laju kerja yang begitu cepat tanpa kena lelah. Bakat achiever dapat dipergunakan dengan baik jika ia memiliki keleluasaan untuk bekerja dengan lajunya sendiri. Ia tidak nyaman jika laju cepatnya dihambat oleh orang lain yang bekerja dengan lambat. Ia juga bisa memilih orang-orang yang memiliki laju kerja yang sama, tim yang dapat menyesuaikan diri dengan laju kerjanya. Bagi orang yang memiliki bakat achiever kuat, hidup ini seakan-akan untuk bekerja dan bekerja. Seakan-akan ia mementingkan pekerjaan daripada hal yang lain, sehingga ia mungkin akan mengabaikan orang lain atau kegiatan-kegiatan informal di keseharian. Agar hal itu tidak terabaikan, maka hal-hal lain yang sepertinya bukan sebuah pekerjaan atau informal itu dimasukkan ke dalam target. Misalnya bagaimana berhubungan dengan keluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menjalin kedekatan dengan tim, bagaimana refreshing, itu dimasukkan ke dalam target. Lalu bagaimana jika memiliki bakat achiever yang lemah, maka stamina yang dimiliki pun akan terbatas menghadapi kesibukan yang padat sepanjang hari berhari-hari itu mungkin melelahkan. Tidak ada salahnya untuk bisa menakar, ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat. Bekerja itu bukan hanya hitungan hari, tapi bisa dijadikan dalam beberapa hari. Jika orang achiever mungkin dia bisa menyelesaikan dalam 1 minggu, tapi Anda bisa menyelesaikannya mungkin dengan durasi yang lebih panjang, misalnya 2 minggu. Tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting adalah komitmen dan rasa tanggung jawab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat fokus, arranger, dan achiever. Terima kasih.